dipasangin nggak bunyi ya? Nih. Beneran nggak? Hah? Dipasangin nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. Nggak. Aman. Nggak apa-apa. Coba. Gini aja. Itu. Dah? Ah, udah tahu tidak bunyinya? Langsung. Iya. Nggak ngaruh kan? Nggak Karena kan kita ngomongin. Enggak. Nih. Oke, gua foto live-in ya. Oke, sip. Nah. Taruh di kanan. Oke, sip. Ini mau dikecil, mau gede? Ya. Ini live. Apa-apa lah ya, kalau live ya. Aman. Kalau nggak kan jadi lebih santai. Ya. Sip. Oke, Om. Ya. Oke. Pandangan? Ke sini, Om. Kamera aja. Kamera aja, Om. Udah ya. Oke dulu. Pak Presiden. Oke? Nah, oke. Oke, Om. Tidak ketinggalan pecah. Sombong duduk di sini. Tidak, aman, Om. Hah? Kan santai. Santai, Om. Oke. Kan ngobrol. Oke, Om. Sebagai senior mungkin dan juga pengurus ya. Yang wawancara siapa? Arya? Ah, ini. Oke. Seperti apa sih melihat banyak? Ini mulai? Iya. Ah. Ini sudah mulai. Oke, oke. Seperti apa sih melihat banyaknya artis-artis yang mungkin mengakui artis gitu loh di dunia entertain di mata seorang Anwar Fuady. Saya merasa bersyukur ya, alhamdulillah, bahwa perkembangan dunia artis ini sekarang ini jauh lebih booming daripada dulu. Karena kalau dulu itu orang berkesempatan nonton film hanya di bioskop atau nonton TV hanya ada TVRI. TVRI itu nggak begitu banyak bisa menayangkan, misalnya film cerita akhir pekan hanya malam minggu sekali, atau yang lain-lain, pokoknya sangat terbatas. Kemudian dengan berkembangnya kemajuan teknologi, hadirlah TV-TV swasta, dimulai dengan SCTI, lalu SCTV dan yang lain-lain. Nah, ini memberikan kesempatan kepada para artis untuk berprestasi, memperlihatkan kemampuan, lihatkan ability-nya kepada masyarakat bahwa mereka betul-betul seorang artis yang handal. Tapi waktu itu juga masih perkembangan masih belum begitu ini, karena hanya misalnya serial. Dulu saya main film Janjiku misalnya kan, atau Tersanjung, dulu saya main semua itu, Tersanjung, Janjiku, Selendang Sutra Biru, Bella Vista dan lain-lain. Itu terbatas weekly, hanya 1 minggu sekali. Sekarang kesempatan itu menjadi luas. Stripping setiap hari, setiap malam ada. Bisa menyaksikan stripping di TV setiap hari, setiap malam, setiap menit, setiap waktu ada. Dengan stasiun TV yang berbagai macam-macam, bukan satu stasiun TV. Alhamdulillah. Nah, hanya kemajuan ini sebetulnya yang kurang itu masalah mutu. Karena terlalu gampang pada banyaknya studio-studio, banyaknya PH-PH yang memproduksi sinetron. Sehingga pemain-pemain yang handal-handal itu udah diambil oleh PH-PH yang lebih besar. Nah, PH-PH yang lebih kecil kadang-kadang diputusnya jam 3 pagi. Kasihan nggak jadinya. Nah, kemudian masalah kemampuan ini yang perlu saya pertanyakan gitu, karena terlalu gampang untuk menjadi seorang artis.
main. Saya lihat juga ya kualitasnya jauh di bawah standar kebanyakan. Tapi banyak juga yang bagus. Alhamdulillah. Dan satu hal lagi, kesempatan yang bermain begini banyak menyebabkan banyak artis-artis yang nggak jelas gitu kan. Mereka bukan artis hanya karena kurang pemain langsung diajak main dan segala macam dengan kualitas yang sangat rendah. Jadi menurut saya yang perlu diperhatikan adalah pihak-pihak juga meng-hire para pemain yang memang berkualitas, yang memang pemain. Dan sekarang banyak sekali misalnya para artis-artis yang bukan artis sebetulnya, ekstras. Kalau orang dulu bilang figuran, mereka ini misalnya hanya mongol, ada acara lewat depan warung, ya kan? Tanpa dialog, tanpa apa, lewat aja, kabarnya. Tapi mereka udah merasa artis. Kemudian mereka berfoto-foto dengan bintang-bintang utama dari satu sinetron. Wah, dibawalah kemana-mana, sebarkan kemana-mana. Seakan-akan dia juga artis. Nah, yang begini dia akan merusak nama artis kalau mereka melakukan hal-hal yang negatif. Wah, ini saya artis, saya main film ini, foto saya sama ini, foto saya sama ini. Nah, itu kan. Nah, ini juga menjadi hal yang kurang baik. Karena dengan kemungkinan banyak medsos. Medsos kita take sekarang, kita foto sama bintang-bintang top, langsung beredar. Gitu. Nah, ini juga mempengaruhi misalnya artis yang merasa artis itu melakukan hal-hal yang negatif. Misalnya terlibat prostitusi, gimana? Terlibat hal-hal yang lain, penipuan segala macam. Jadi mengatasnamakan para orang kira itu artis. Maka itu banyak sekali bertanya kepada saya, kenapa artis banyak terlibat dalam dunia prostitusi misalnya. Saya bilang nggak mungkin lah kalau artis yang top terlibat prostitusi. Honornya berapa? Ya kan? Duitnya lebih banyak daripada duit menteri. Itu. Yang top-top sekarang lebih banyak daripada menteri, lebih banyak daripada pejabat. Jadi, nah ini yang perlu kita perhatikan gitu. Jadi jangan pukul rata bahwa kalau udah ada fotonya beredar di medsos, foto sama misalnya dengan Meriam Bellina, ya kan? Dengan Roy Martin, dengan segala macam, udah merasa dia artis juga, tidak. Gitu kan. Oke, kalau apa bedanya artis, selebriti, selebgram, tiktokers? Apakah mereka dianggap artis juga? Atau Artis itu adalah artis. figur? Namanya artis itu kan dia artis apa dulu? Ada artis film, ada artis sinetron, ada artis seni lukis, ada artis seni suara, macam-macam artis itu, ya kan? Tapi kalau yang namanya selebriti, nah misalnya banyak yang terkenal sekarang ini mereka bukan artis, misalnya MC Pragawati misalnya kan, mereka bukan artis tapi mereka masuk dalam selebriti gitu kan. Public figure. Iya, public figure, tapi bukan artis. Padahal seorang tukang pahat itu pun bisa ahli pahat, lukis, segala macam, itu artis namanya. Pelawak, mereka masuk artis. Kalau selebgram tiktokers? Bagaimana? Selebgram tiktokers artis? Selebgram tiktokers bukan artis. Kebanyakan bukan artis. Tapi ada juga artis yang melakukan itu. Tapi kebanyakan bukan. Sekarang ini banyak sekali di mana-mana orang yang punya bakat untuk TikTok apa segala macam, akhirnya menjadi top gitu. Tapi bukan sebagai artis sinetron, bukan sebagai artis film. Oke. Om, kalau melihat perkembangan dari dunia entertain, itu sejauh Dunia? entertain, Ya. mau itu tiktokers yang di medsos atau di selebgram, di Instagram, itu seperti apa sih Om melihatnya? Apakah sudah sesuai dengan koridor-koridornya atau gimana sih Om? Ya banyak yang di luar koridornya. Ada juga yang melakukan, ada yang adegan-adegan yang kurang layak, kurang pantas juga banyak. Mereka nggak punya beban karena mereka bukan artis loh. Kalau artis kan ada bebannya. Apalagi artis toh ada beban, loh, nggak mau yang begini merusak nama saya. Yang ini bertaburan ini di mana-mana.
Dan kita aja bisa bikin aja, ya Pak. Orang ini mikir, oh ini bikin TikTok, bikin apa? Edarkan ke medsos. Gitu. Bukan satu yang begitu, ratusan, mungkin ribuan sekarang kali. Mereka bukan artis. Jadi kalau mereka melakukan buka ini, adegan yang kurang layak, yang kena artis lagi itu artis TikTok. Artis bukan artis kalau main TikTok. Tapi Kecuali dia sudah artis main di TikTok, oke. Ya banyak sekali nggak jelas siapa, apa profesinya, apa ininya, bentang-bentang cantik dikit atau lucu ya dimasukin. tapi ada juga kan penghargaan-penghargaan untuk itu yang menjadikan mereka merasa dirinya, oh gue seorang public figure, oh gue seorang artis gitu, dengan adanya penghargaan-penghargaan juga yang dari Misalnya, ya kayak misalnya TikTokers Award, Selebgram Award, kan seperti itu gitu. Artinya sudah diakui bahwa apakah itu namanya public figure atau artis. saya kira silakan aja bikin TikTok Awards, apa Instagram Instagram Selebgram Award, Award. silakan aja. Kalau dia udah artis main situ artis, tapi banyak sekali yang bukan artis. Artinya Tapi kalau mau mengadakan award sekarang ini kan bebas aja mau mengadakan award apa deh. terus gini, terkadang banyak nih beberapa senior yang mungkin gitu loh, dia mengeluhkan dengan pemain-pemain yang baru di saat syuting, dan pemain-pemain baru itu lebih dilihat oleh pihak ini daripada pemain senior. Misalnya mereka untuk jam waktu mereka bisa sesuka hati gitu, sementara si senior ini yang memang terbiasa untuk on time gitu loh, harus menunggu ini itu. Gimana Om? Oh ini banyak sekali mereka ini, terutama yang baru ya, baru naik gitu kan, baru main berapa, satu sinetron atau dua sinetron, baru naik, namanya legit gitu kan. Ya banyaknya kurang disiplin gitu kan. Jadi merasa sudah hebat, datang pun telat gitu kan. Oh, saya katakan biarin dulu senior nunggu gue istilahnya, biar gue datang telat sedikit. Nah ini yang penyakit, dan yang begini nggak lama. Sekarang ini easy come easy go, gampang sekali jadi artis, gampang sekali jadi selebriti, gampang sekali. Tapi berapa lama bisa bertahan? Ada yang cuma bertahan 3 bulan, ada yang cuma bisa bertahan setahun, ada bisa tahan 5 tahun. Iya, tergantung kualitasnya. Kalau memang tidak bermutu, kalau bukan emas ya nggak bisa dong dijadikan emas. Nggak bisa juga. Anak keledai itu biar dimakan makanan kuda nggak akan jadi kuda, tetap keledai. Gitu. Jadi banyak sekali artis sekarang ini yang nggak tahu diri. Saya belum katakan nama artis, belum bisa, mainnya aja belepotan semua, kebanyakan. Tapi mereka udah merasa artis, oke lah, karena sering main di TV, di stripping, ya kan, jadi terkenal. Tapi merasa besar gitu kan. Merasa udah sombong, diajak orang berfoto nggak mau, ini nggak mau, udah merasa hebat. Padahal yang merasa hebat tuh yang yang hebat banyak. Justru yang terkenal yang memang artis hebat, artis andal, artis memang aktor, mereka nggak segan untuk melayani masyarakat yang mau berfoto. Saya tidak pernah menolak foto dengan siapapun. Mau dia siapapun saya akan terima, nggak apa-apa. Tapi banyak kan yang baru-baru ini merasa hebat. Apaan sih? Bayar enggak? Ya kan? Udah mulai sombongnya. Tapi mereka ini kan biasanya nggak lama semuanya. Banyak sekali, lihat aja sekarang. Artis top udah setahun hilang, masuk yang baru lagi. Easy come easy go. Yang baru datangnya lebih cantik, lebih muda, ke laut yang ini. Bukan mutunya. Kalau memang bermutu, contohnya saya 44 tahun di film dan sinetron tetap bertahan, ya kan? Karena apa? Kualitas memang bagus. Ini udah teruji. Ya. Anda nggak perlu sombong. Apa yang harus sombong ini hidup ini, ya kan? Semuanya hanya titipan Tuhan semua. Nah itu teruji saya 44 tahun sampai sekarang tetap berprestasi loh. Umur saya udah hampir 77 tahun, tapi masih tetap karena punya kualitas. Memang kalau main memang betul-betul total gitu. Jadi beda sama yang ada yang
setahun ngetop, hilang ada kabar berita lagi. Ada juga yang 2 tahun ngetop, hilang ada kabar berita. Beritanya terdengarnya udah masuk penjara karena narkoba kebanyakan. Mereka nggak siap. Ada alasan. Kami ini narkoba, artis ini kan capek. Jadi capek, jadi untuk supaya segar kami akan narkoba. Saya 44 tahun main film. Nggak capek-capek, nggak pernah saya pakai narkoba. Nggak pernah, kecuali waktu kecil. Kecil saya narkoba, narik kolor bapak. Ya. Jadi omong kosong alasannya bahwa capek karena syuting. Saya ini 44 tahun syuting, nggak capek-capek dan tidak pernah pakai narkoba. Pantangan saya kan. Orang yang tidak percaya diri ya pakai narkoba itu. Mereka bingung apa yang mau dilakukan. Tiba-tiba ngetop nama. Belum siap. Kemampuan juga nggak siap. Cuma nasib baik aja. Tiba-tiba banyak penontonnya, filmnya, sinetronnya meledak. Tapi dia nggak siap. Aduh gimana gua? Nggak siap. Kasih perannya milih-milih kan. Yang cocok sama dia. Kalau aktor nggak pilih. Saya mau kasih peran apa aja saya terima. Peran kaya raya memang pantas dari kaya raya. Mau peran miskin juga saya terima. Palu gak ada, apa lu mau gua ada. Artinya Om mungkin ada sedikit masukan kali Om untuk para artis-artis yang memakai barang-barang terlarang itu untuk apa namanya, mungkin dia untuk yang dibilang tadi supaya tetap fit, tetap inian, percaya diri mungkin. Enggak juga. Itu karena mereka orang yang kena narkoba itu adalah orang yang melarikan diri sebetulnya. Melarikan diri dari dunia nyata. Pakai obat itu enggak dunia nyata dia. Tapi kan enggak lama kan balik lagi dunia nyata. Menakutkan buat mereka untuk menghadapi masa depan ini. Maka itu mereka pakai narkoba. Karena tidak percaya diri. Dan mereka tahu bahwa mereka juga nggak lama, karena mereka memang tidak serius untuk jadi artis. Kalau serius jadi artis itu harus disiplin, mempertinggi lagi kemampuannya, banyak baca buku-buku mengenai drama, film, banyak menonton film-film yang bermutu. Itu mereka yang mendidik menjadi seorang artis yang baik. Tapi kebanyakan enggak kebanyakan sekarang ini. Tiba-tiba masa udah top, kemudian dalam setahun nggak top lagi. Itu apa? Itu sama jadi pakai narkoba. Kecewa mereka, waduh, masa gua udah habis nih. Padahal baru setahun main udah masa habis. Saya 44 tahun belum habis-habis. Terus Om, tapi Om sendiri pernah nggak sih merasakan melihat langsung sikap-sikap pemain-pemain yang baru-baru gitu terhadap senior-senior? Pernah nggak ngalamin itu? Bagaimana? Pernah mengalami nggak sih perlakuan mereka gitu terhadap Om? Oh, kalau saya ada beberapa orang, tapi saya langsung maki. Saya maki, saya keras loh. Lu jangan merasa hebat ya. Lu belum lahir, gua udah main film, gua gak sombong lo kayak lu loh. Mampu lu main sama gue. Dan kenyataannya banyak gak mampu. Iyalah. Saya mainin dikit, panik dia. Aktingnya ngacu, ngawur. Tapi pernah ya, pernah. Pernah, tapi jerah semua, takut. Nggak ada yang berani main. Yang main sama saya pasti baik-baik semua. Yang nggak baik, bapak belur saya. Saya maki. Di depan umum saya maki. Saya bilang, lu belum lahir, aku udah main film. Jangan sok-sok bintang film lo. Iya. Berapa hari lagi juga orang udah lupa sama lo. Berarti mereka takut ya sama seniornya. Cuman saya. Yang lain enggak. Ya memang yang lain mungkin kayaknya nggak enakan atau gimana. Yang lain diem aja. Kalau saya maki. Telat aja datang. Lu gila lo ya. Gua nih aktor udah legend ya. Masa gua nungguin lu datang? Acting lu acting bau lagi. Iya kan? Acting lu pas-pasan ala kadarnya. Gua suruh nungguin lo. Otak lu taruh kemana? Artinya mereka nggak akan begitu lagi tuh Om. Mereka takut dan nggak berani lagi. Udah banyak ada yang sok-sok jago, sok-sok hebat ini. Kadang-kadang yang lucunya apa? Saya setiap film sudut sinetron tidak pernah saya pakai baju kostum. Saya bawa sendiri. Apa kebetulan saya bawa sendiri. Baju saya semua tuh.
Boleh tanya semua produser, semua sutradara. Saya bawa sendiri. Nah, ada beberapa pemain yang tiba-tiba baru merasa besar, protes ke kostum. Mbak, masa saya dikasih baju yang ini? Lalu Bang Anwar Fuadi, Om Anwar Fuadi, itu bajunya yang dikasih Versace bagus-bagus. ya. Nah, kata kostumnya dia punya sendiri, lu bawa sendiri aja kalau mau bagus. Iya, ini mau bagus tapi minta punya kostum. Ya kostum keterbatasan dong. Iya. Iyalah Nah itu kalau nggak tahu diri, itu tahu diri. Tapi nggak berani lapor ke saya, lapornya ke kostum. Kostum cerita sama saya. Loh, itu kan Om Anwar itu bajunya sendiri, sepatunya sendiri, jas yang sendiri, nggak pernah pinjam punya kostum. Nah, kalau lu mau bagus beli sendiri dong. Nah, baru. banyak itu, udah saya tahu nggak usah saya sebut nama-namanya, yang sok-sok belagu, pinter, hebat. Jadi yang Tapi dikeluarin, sama saya semua nyerah. Jadi yang dikeluarin barang-barang Versace nah, Louboutin, Versace. Punya sendiri, Iya. habis sekarang masih saya simpan. Oke, Om. Terus kalau melihat nih, mungkin bukan perbandingan ya, bukan membandingkan, bukan perbedaan gitu ya. Melihat kalau artis di zamannya Om Anwar dengan artis sekarang, kayaknya artis sekarang yang lebih pinter ya untuk memanage keuangan mereka daripada yang dulu, gimana? Itu betul. Banyak, enggak semuanya. Ya, Banyak ada mereka udah beberapa. mereka memikirkan untuk masa depannya. Mm. Nah, kalau artis-artis dulu, yang lama-lama dulu, mereka kurang kepikir masa depan. Dia pikir bakal ngetop selama-lamanya. Tahu-tahu masanya habis selesai. Ya kan, mabok. Untuk menghadapi bagaimana selanjutnya, segi keuangan, masalah sosial. Yang sekarang anak-anak ini mereka udah punya, mereka ada yang investasi, ada yang bikin restoran, ada yang bikin itu. Lebih ada ya, karena artis-artis sekarang itu mereka lebih pendidikannya lebih tinggi dari artis-artis dulu loh. Ya kan? Ada dulu ada yang nggak tamat SD, ada yang nggak tamat SMP. Kalau sekarang nih rata-rata S1, ya kan? Ada yang S2. Nah, maka itu saya kasih tahu sama mereka, kok sekolah ilmu itu harus, ya kan? Biarpun sampai S3 itu pendidikan yang tertinggi, doktor, ambil dong. Tapi sampai sekarang belum ada artis yang doktor. Gitu. Belum ya Om? Ya. Om Anwar doang yang baru ya? Nah, saya sendiri, karena saya punya kesadaran. Bos, iya kan? Saya punya kesadaran, saya punya banyak ilmu. Kalau ingin dunia, kejar pakai ilmu. Ingin akhirat, kejar pakai ilmu. Kalau ingin dunia akhirat, kejar pakai ilmu. Maka itu Rasulullah, Nabi Muhammad tuh menganjurkan supaya tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ilmu itu sangat penting. Karena ilmu membuat hidup menjadi mudah. Seni membuat hidup menjadi indah. Iman membuat hidup menjadi terarah. Itu kata-kata kiasannya Om. Terus Om, kalau melihat kayak seperti kalau sekarang ini kan yang lagi top-topnya itu kan Raffi, Atta gitu kan. Om sendiri seperti apa sih melihat mereka yang artinya mengesampingkan pemain-pemain yang baru-baru ya gitu loh. Melihat sepak terjang Raffi, Atta itu kan boleh dijadikan contoh nggak sih? Bagaimana? Bisa dijadikan contoh nggak sih untuk para artis-artis yang lain gitu loh dengan Artis-artis, maksudnya artis-artis yang muda, yang sukses sekarang. dengan artinya melihat kesuksesan Raffi, Atta, ibarat kata mereka dari segi acting, finansial semuanya itu menjadikan satu contoh juga nggak sih bagi orang-orang yang masih Iya, baru-baru? sekarang ini banyak artis-artis yang muda-muda sukses hidupnya. Duitnya udah gak ngitung lagi, udah nimbang. Banyak. Antara lain Raffi Ahmad, ya kan? Banyak yang lain, Irfan Hakim. Mereka hebat karena mereka memang punya kualitas. Mereka berkualitas sebagai seorang Irfan Hakim, sebagai seorang presenter. Raffi Ahmad juga luar biasa. Dan mereka ini harus ditiru oleh yang anak-anak muda. Raffi Ahmad itu, Irfan Hakim, semua mereka kaya sekali itu. Tapi mereka tidak pernah sombong dan selalu menghargai orang lain, terutama dengan senior. Selalu menghargai. Itu saya salut. Raffi Ahmad, Irfan Hakim dan lain-lain yang muda-muda. Baim Wong. Baim Wong.
mereka sangat appreciate kepada orang lain, terutama yang lebih tua, lebih senior, ya segala macam. Nah itu yang patut ditiru. Mereka sukses dengan keberuntungan, tambah juga faktor luck ya. Tapi juga mereka itu semuanya itu tulus. Satu hal ya, apalagi nih sebagai MC atau presenter. Kalau ada sedikit kesombongan pada seorang presenter wajahnya, pada seorang pembawa acara misalnya, itu akan kelihatan oleh masyarakat. Masyarakat itu sombong ini, ditinggalkan orang. Banyak yang MC yang sombong sekarang ke laut, yang merasa hebat, nggak bisa. Masyarakat itu nggak simpati. Caranya sombong, walaupun nggak bilang sombong, tapi mukanya, caranya. Kalau Raffi Ahmad, Irfan Hakim, top. Mereka humble ya. Nggak sombong, tapi mereka berprestasi terus. Suasana kalau mereka dibawa Raffi Ahmad yang bawa acara ini hidup suasananya. Itu Irfan Hakim, hidup suasananya. Mereka membuat menyenangkan masyarakat. Mereka itu entertainer. Gitu. Saya salut sama mereka karena saya dekat. Itu anak-anak didik saya semua. Raffi Ahmad saya mendidik mulai dari pertama main sinetron jadi anak saya. Sinetron apa itu bang? Waktu itu. Dulu udah lama judulnya Jangan Cium Gue. Dia jadi anak saya, dia sama Olga. Pertama kali main sinetron. Demikian juga Raffi Ahmad. Begitu juga Irfan Hakim. Irfan Hakim itu pertama main sama saya itu sebagai tapi main sama-sama. Ponakan apa anak lupa saya. Jadi memang mereka boleh belajar banyak gimana ngajarin gini. Saya kasih tahu ini gitu. Jadi nanti kamu sesudah top, jangan sekali-kali lupa, jangan sekali-kali sombong. Orang sombong pun benci sama orang sombong yang lain, itu kan aneh kan. Kita tanya, siapa sombong, padahal dia sombong setengah mati. Orang sombong pun benci sama orang yang sombong. Apalagi Tuhan, tidak akan masuk surga seorang Muslim yang dalam hatinya ada rasa sombong walaupun sebesar biji zarah. Zarah itu atom kecil aja yang masuk. Karena sombong itu milik Allah. Sombong itu selendangku kata Allah. Jangan coba-coba mau pakai. Yang boleh sombong itu cuma aku kata Allah. Yang lain nggak jangan terus sombong. Orang semua ini sebentar aja titipan. Kaya tiba-tiba besok rumahnya kebakaran, ini terlibat apa segala macam, habis masuk penjara, selesai. Artinya Om bisa sudah kelihatan kali Om artis-artis yang memang dia benar-benar seorang entertain mungkin udah kelihatan ya dari Raffi, dari. Oh iya kelihatan. Dan semua sekarang ini banyak lagi mereka tuh luar biasa gitu. Hartanya juga luar biasa, popularitasnya luar biasa. Tapi tetap humble, tetap rendah hati. Gitu. Ada yang lain-lain yang ke laut nggak usah disebut lah banyak. Yang sekarang ini minta apa jadi ada yang mau pinjam duit, ya kan? Dulunya sombong, ya ngajak sama-sama sombong lah. Ya kan? Tapi artis-artis senior dulu juga banyak kok Om yang ada beberapa yang masih dikenal kayak Anwar, Roy Martin, itu kan tidak hilang dimakan zaman kalau kata orang. Hanya beberapa orang, yang lainnya udah lewat semua, ya kan? Hanya mereka they belong to the past, mereka milik masa lalu, ya kan? Karena tidak mengupgrade diri ya. Perkembangan acting kan beda. Acting zaman dulu kan zaman Jepang belum masuk beda sama sekarang. Dia dari film-film Amerika, speednya itu beda. Speed dan ritmenya itu beda. Jadi jangan gaya yang zaman dulu nggak bisa. Gaya-gaya zaman dulu beda. Sekarang udah zaman orang sudah zaman ini. Gerakan-gerakan speednya cepat, ritmenya juga berbeda. Kalau tidak ikut dengan gendang masa sekarang, ya kelindes zaman. Tapi Om, kalau sekarang kan mungkin karena perkembangan zaman juga kali ya dengan terbukanya sosmed gitu kan, artinya banyak orang yang
memanfaatkan dengan misalnya kayak untuk mereka supaya naik, ada gimmick-gimmick gitu loh, terus berantem yang akhirnya orang berpikir kok isinya nggak ada ya. Ya ada isi sih. Ya tak, TV akhirnya nggak ada isinya gitu loh. Ya. Karena terlalu banyak yang gimmick, yang ribut, yang nggak mendidik gitu. Iya betul, tapi mereka nggak bisa bertahan lama kan. Dulu orang nggak mau lagi pakai. Banyak juga yang orang gimmick-gimmick, lelucon-lelucon yang di TV yang sekarang nggak bermutu. Nol. Saya nggak sebut TV mana. Banyak nggak bermutu. Apa lucunya di mana? Tidak natural, artificial, dibuat-buat. Semuanya itu harus jujur. Hidup ini harus jujur. Acting pun harus jujur. Jadi jangan acting itu artificial, bikin gaya ini bullshit itu. Nol. Iya. Dan tidak akan lama. Mutiara itu biar masuk dalam lumpur tetap mutiara. Tapi kalau sepuhan, ya kan, dari tembaga di sepuh emas berapa hari dia tahan? 2 hari udah luntur. Iya. Tapi kalau memang hebat bertahan sampai mati bertahan. Dia bintang-bintang Amerika, hebat kan? Bintang kita siapa yang bisa bertahan? Nggak ada 2 bulan, ada yang baru 3 bulan. Anwar Fuadi aja. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Man. Easy come, easy go. Gampang datang, gampang pergi. Dan masyarakat ini, penonton ini kejam loh. Kalau nggak bagus mereka nggak mau nonton. Iya kan? Stripping, jelek orang pindah ke strip yang lain. Remote. Itu pengadilan Apa tertinggi film ya. apa? Acting apa ini? Acting apa ini? Nggak jelas actingnya. Pindah yang lain. Sangat kejam loh penonton ini. Remote itu sekali pindah nggak ditonton orang lagi. Siapa yang main? Oh, jangan aku mau yang lain. Itu yang lain. Masyarakat pun punya, wah kalau si Anu main gue nonton, kalau si ini main gue nonton, kalau si ini main gue nggak mau nonton, acting jelek. Artinya beban tersendiri juga ya Om, bagi pemain-pemain itu ya. Iya makanya tetap mempertimbangkan diri dong, belajar lagi, acting itu belajar lagi, nonton film, baca buku-buku acting, nonton film yang bagus, film Amerika, ya kan. Kalau nah bicara soal perfilman kan sudah mulai nih banyak nih film-film Indonesia mulai bangkit lagi gitu loh. Kalau dari sisi Om Anwar sendiri melihat perfilman Indonesia saat ini bukan yang kemarin-kemarin, itu seperti apa Om? Sekarang bagus, film Indonesia jauh lebih bagus daripada film-film yang lama. Tetapi film Amerika ini lebih lagi meningkatnya. Sehingga kalau di bioskop ada film Indonesia, film Amerika, ya orang nonton film Amerika. Tapi kan apakah karena prestis tadi mungkin nonton film Amerika lebih kayaknya lebih ada inian daripada ketimbang film Indonesia, sementara kan kita memang harus menggalakkan kampanyekan film Indonesia. Ya maka itu perkuat aktingnya. Perkuat dong akting pemain-pemain Indonesia, perkuat, belajar lagi. Belajar disiplin, belajar apa? Disiplin juga belajar. Lagi ditambahi lagi. Bagaimana attitude orang-orang di jalanan ketemu orang, bagaimana orang ngajak foto, orang ngajak ini, ajak dong. Saya nggak pernah nolak kalau orang ngajak foto. Kasihan. Kita ini, mereka itu menggemari kita. Kalau foto sama kita kan mereka bangga. Kita sudah membahagiakan orang lain. Iya kan? Pahala ya? Pahala deh. Menyenangkan hati orang. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Kalau nggak ada manfaatnya untuk apa? Ngelecokin aja hidup di dunia. Ngabisin makanan aja. Artinya film Indonesia sekarang ini sudah mulai baik ya Om? Udah mulai baik. Banyak film-film yang horor gitu Om sebenarnya. Apakah kalau dari sisi kacamatanya Om Anwar gitu melihat film horor Indonesia itu seperti apa Om gitu loh? Apakah Ya sebaiknya, kalau saya sih bukan nggak suka ya. Saya nggak suka film horor karena tidak mendidik, ya kan. Hantu, nggak ada itu hantu. Seumur hidup saya belum pernah lihat hantu. Nggak ada, bohong. Nggak ada kuntilanak sama, nggak ada. Itu hayalan masing-masing aja. Atau sangat takut jadi menjelma sendiri dalam
itu ilusinya gitu, nggak mendidik, ya kan. Mayat hidup lagi, ya kan, mengganggu masyarakat, nggak hidup lagi. Tapi masyarakat juga senang. Nah ini yang saya susah, yang anehnya itu masyarakat pun susah. Betul, nggak mendidik, film-filmnya nggak mendidik. Film itu harus ada pesan moralnya, setiap endingnya harus ada pesan moral. Setiap film Amerika ada pesan moral. Mereka ada juga film Amerika yang dikira bagus semua, banyak juga film brengsek. Ada juga film-film, tapi mereka membuat film horor itu lebih bagus gitu cara bikinnya. Dan terakhir ternyata bukan hantu, itu hanya ilusi-ilusi aja, atau diciptakan oleh orang lain yang punya niat yang jahat. Kalau kita enggak, gitu kan. Saya jujur, saya nggak suka film horor. Saya ya, pribadi saya nggak suka, karena tidak mendidik. Ada orang yang anak yang SMA, SMP yang takut tidur sendiri loh, karena takut dekatnya hantu, ya kan? Hantu keluar di bawah ranjang, nggak macam. Ini kan menyebabkan anak-anak jadi takut. Kita cari bikinlah film yang mendidik, jangan untuk cari uang. Film itu bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan. Ini nggak ada pesan moralnya, wah, hantu gentayangan, iya kan, hantu pocong. Mungkin sedikit sebagai senior gitu, mungkin ada sedikit pesan untuk para pemain-pemain yang baru atau untuk perfilman Indonesia itu seperti apa mungkin? Pesan-pesan untuk para pemain dan pesan untuk perfilman Indonesia. Ya, pesan saya untuk para pemain, disiplin. Tingkatkan disiplin yang tinggi. Perkuat kemampuan acting ability, belajar, baca buku lagi, nonton film-film yang baik, yang bermutu, ya kan? Dan juga tetap jaga hubungan dengan produser, jaga hubungan dengan pemain, jaga hubungan sutradara, jaga hubungan kru, siapapun juga, jaga hubungan. Jadi ada teamwork dalam suatu film atau sinetron itu harus bagus. Nggak ada persaingan, nggak ada apa-apa. Nah, kepada pengusaha juga, pengusaha film, ya bikinlah film yang bagus lah, jangan bikin yang tidak mendidik, jangan bikinlah yang jadi bodoh gitu. Oke,